wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Dewi Nurhidayah Teresa. Di video kali ini aku bakal bahas lagi nih mengenai teori akuntansi, yaitu resource based theory dan trade-off theory. Yuk kita simak videonya. Yang pertama aku bakal bahas mengenai resource based theory. Resource based theory atau biasa disebut dengan RBT adalah suatu teori yang membahas mengenai sumber daya yang dimiliki perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan baik. Pendapat ini menurut Bontis et al. Pada tahun 2000. Menurut Riahi dan Belkow pada tahun 2003, resource-based theory adalah teori yang membahas sumber daya perusahaan dan bagaimana perusahaan dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya. Dengan sumber daya yang ada, perusahaan dapat menciptakan nilai untuk bersaing dengan kompetitor lain. Resource-based theory berpandangan bahwa perusahaan akan mendapatkan keunggulan kompetitif dan kinerja optimal dengan mengakuisisi, menggabungkan, dan menggunakan aset-aset vital untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan kinerja optimal. Resource-based theory dapat menjelaskan bahwa perusahaan dengan kemampuan mengelola intelektual kapital dengan maksimal. Dalam hal ini, seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik karyawan atau human capital, aset fisik atau physical capital, maupun structural capital, dapat menciptakan nilai bagi perusahaan tersebut. Asumsi dari teori ini adalah bagaimana perusahaan mendapatkan nilai tambah atau value added dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Penciptaan nilai tambah bagi perusahaan akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pendapat ini menurut Barney pada tahun 1991. Salah satu variabel yang memiliki keterkaitan dengan resource-based theory adalah variabel competitive advantage. Resource-based theory memandang perusahaan sebagai kumpulan sumber daya dan memiliki kemampuan. Perbedaan sumber daya dan kemampuan perusahaan dengan perusahaan pesaing akan memberikan keuntungan kompetitif. Kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya dengan baik dapat menciptakan keunggulan kompetitif, sehingga dapat menciptakan nilai bagi perusahaan. Sehingga asumsi dalam teori ini adalah bagaimana perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya, sesuai dengan kemampuan perusahaan. Dari beberapa pengertian mengenai resource-based theory dapat diketahui, intinya adalah perusahaan tidak dapat mengambil keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh suatu organisasi lain, karena keunggulan tersebut merupakan sumber daya yang langka, sukar ditiru, dan tak tergantikan. Selanjutnya, yang kedua, saya akan membahas mengenai trade-off theory. Trade-off theory merupakan perusahaan yang akan memaksimalkan nilai perusahaan berdasarkan pertimbangan akan biaya memegang kas dan keuntungan dari memegang kas. Perusahaan melakukan cash holdings dikarenakan adanya keuntungan yang berasal dari motif transaksional dan motif berjaga-jaga. Keuntungan dari transaction motives adalah perusahaan bisa menghemat biaya transaksi dengan menggunakan kas sebagai alat pembayaran selain harus melikuidasi aset. Sedangkan precautionary motives menunjukkan perusahaan bisa menghimpun cadangan kas yang lebih banyak untuk menghindari adanya risiko di masa yang akan datang, atau untuk membiayai aktivitas dan investasinya. Kedua hubungan ini disarankan agar persediaan kas perusahaan lebih tinggi ketika biaya naik. Pendapat ini menurut Keynes pada tahun 1936. Titik fokus trade-off terletak pada pengembalian dan resiko. Manajer keuangan harus dapat menemukan neraca yang dapat diterima antara memegang kas terlalu banyak dan terlalu sedikit, karena investasi kas yang besar dapat meminimumkan peluang insolvensi perusahaan namun mengancam profitabilitas perusahaan. Investasi kas yang kecil akan membebaskan kelebihan saldo untuk diinvestasikan ke dalam sekuritas yang biasa diperdagangkan dan aktiva yang umurnya lebih panjang. Kegiatan ini memperkuat profitabilitas dan nilai saham biasa perusahaan.
namun meningkatkan peluang terjadinya kekurangan kas. Teori ini berpendapat bahwa tingkat cash holding yang optimal yaitu dengan mempertimbangkan biaya peluang atau opportunity cost yang muncul akibat dari menahan kas serta manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Manfaat dari menahan kas adalah untuk menunjang kegiatan transaksi operasional perusahaan serta menghindari perusahaan dari kesulitan keuangan. Keputusan yang tepat dalam mengelola cash holding akan konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Perusahaan juga harus mengatur cash holding perusahaan agar manfaat yang diperoleh seimbang dengan biaya yang harus dikorbankan perusahaan untuk menahan kas tersebut. Teori trade-off juga memiliki kaitan dengan variabel dependen, yaitu capital expenditure. Teori trade-off mengatakan bahwa ada hubungan positif antara capital expenditure dan pemilikan kas karena asumsi bahwa perusahaan dengan capital expenditure yang tinggi akan memiliki jumlah uang tunai yang cukup untuk menjadi penjaga bagi biaya transaksi yang terkait dengan modal luar dan peluang biaya. Ketika suatu perusahaan memiliki rencana untuk melakukan investasi yang besar, maka perusahaan akan menyediakan cadangan kas untuk menjaga kelangsungan pengerjaannya. Dengan keberadaan cadangan kas, maka cash holding yang dimiliki perusahaan akan tinggi. Oke, cukup sekian video aku kali ini. Semoga ilmu yang aku berikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.